Bupati Kampar Ahmad Yuzar sampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Kampar tahun anggaran 2024 di ruang paripurna DPRD Kampar. Kamis, tanggal 10 April tahun 2025. Ahmad Yuzar didampingi Sekda Hambali, Se.Ba, MH. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, SH yang juga dihadiri oleh pimpinan DPRD serta perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar dan para undangan lainnya. Jawaban menguraikan, pemerintah Kabupaten Kampar mengapresiasi atas saran dan masukan yang disampaikan oleh seluruh fraksi terkait dengan pemerataan pembangunan, angka kemiskinan, tunda bayar serta lainnya. Terhadap pandangan fraksi Gerindra terkait penyelesaian permasalahan tunda bayar pekerjaan fisik tahun 2024 di Kabupaten Kampar sebesar Rp63 miliar. Hal tersebut sudah diupayakan resolusinya dan pembayaran diusahakan dapat dilakukan pada tahun anggaran 2025 ini, dan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta anggota DPRD Kampar dalam ikut menyukseskan program pemerintah. Terhadap pandangan fraksi Demokrat ada 15 catatan yang menjadi perhatian, yaitu terkait dengan pemerataan pembangunan, serapan anggaran belum maksimal, langkah inovatif dan pemberdayaan ekonomi untuk menekan angka kemiskinan. Perluasan kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, peningkatan fasilitas dan tenaga pengajar di sekolah-sekolah terpencil. Distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas layanan dasar masih belum merata, reformasi birokrasi harus nyata. Hal-hal ini menjadi perhatian kami pemerintah Kabupaten Kampar untuk memaksimalkan kinerja OPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi agar lebih efisien, tepat sasaran dan memprioritaskan kemanfaatan bagi masyarakat. Terima kasih atas catatan dari fraksi Demokrat, ungkap Bupati. Kemudian, Ahmad Yuzar melanjutkan penyampaian jawaban terhadap pandangan fraksi Golkar. Ada 12 hal yang menjadi catatan, yaitu agar membuat kajian ilmiah terhadap potensi pendapatan asli daerah terdiri dari sektor pajak, retribusi dan pendapatan lainnya. Pemanfaatan aset daerah agar dapat memberikan kontribusi kepada daerah seperti tanah, bangunan dan lain. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja operasi agar membayarkan honorarium tenaga honor daerah dan tenaga honor lepas sampai akhir masa kerjanya. Untuk menyukseskan visi misi Kampar di hati, pemerintah Kabupaten Kampar akan menyusun struktur organisasi menyesuaikan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah serta akan menempati personel sebagaimana dimaksud fraksi Golkar The Right Man in the Right Place. Khusus terkait dengan asrama putri di Yogyakarta, pelaksananya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Terhadap pandangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi PKS yang menjadi perhatian dan catatan adalah ke depan, yaitu agar pemerintah Kabupaten Kampar menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Perlu adanya program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Kampar. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara merata dan berorientasi pada kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh serta mengutamakan transparansi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan partisipasi masyarakat. Ini menjadi perhatian kita bersama. Dan ini menjadi prioritas bagi kami dalam perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan yang lebih tepat sasaran, demikian dikatakan Bupati Kampar ini. Kemudian, terhadap pandangan fraksi Nasdem terdapat 4 catatan bagi pemerintah Kabupaten Kampar dan untuk itu,
Pemerintah Kabupaten Kampar akan melakukan evaluasi terhadap OPD dalam rangka menyolidkan barisan dan upaya mewujudkan visi dan misi Kampar di hati. Begitu juga dengan camat-camat akan diminta untuk menempati rumah dinas yang telah disediakan, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan program meringankan biaya pendidikan, pada tahun 2024 telah dilaksanakan melalui Program Keluarga Peduli Pendidikan, KERLIP. Membuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM, dan sudah adanya program bantuan langsung untuk siswa miskin, serta bantuan perlengkapan dan peralatan sekolah kepada siswa SD dan SMP. Kemudian, terhadap pandangan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ada 3 hal yang telah disampaikan, yaitu optimalisasi pendapatan, pembinaan BUMD serta fokus terhadap pembangunan berbasis SDM dan menertibkan usaha galian C. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam tahun 2025 ini telah mengundang seluruh pimpinan BUMD beserta jajarannya untuk menyampaikan ekspos terkait capaian program dari masing-masing BUMD, di antaranya dividen dalam rangka penerimaan pendapatan asli daerah, PAD, permasalahan BUMD, serta masukan atau langkah strategis yang akan dilakukan di masa mendatang dalam menunjang kinerja BUMD. Selanjutnya, melakukan pembinaan secara berkala terhadap BUMD yang belum dapat memberikan kontribusi PAD serta Pemda Kampar terus berupaya meningkatkan langkah penertiban baik secara persuasif maupun tegas terhadap usaha galian C ilegal melalui tim Justisi Kabupaten Kampar. Hal ini dalam rangka penertiban dan menyikapi atas adanya usaha galian C ilegal di wilayah Kabupaten Kampar. Yang terakhir, terhadap pandangan fraksi PAN ada 3 catatan sesuai visi Kabupaten Kampar, yaitu terwujudnya Kabupaten Kampar yang agamais, berbudaya, maju dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen tetap istiqomah dalam arah pembangunan melalui program kegiatan. Bupati Kampar juga mengatakan bahwa pihaknya menilai pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar berupa catatan-catatan, rekomendasi, usulan serta harapan-harapan ini sangat dibutuhkan demi perbaikan dan kelangsungan pembangunan yang lebih baik. Ini akan dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itu, segala masukan dan saran sangat kami hargai dan akan menjadi perhatian. Atas nama pemerintah daerah dengan hati yang tulus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat. Semoga upaya yang telah dilaksanakan menjadi amal ibadah kita semua. Tutupnya, rapat paripurna tersebut dilanjutkan dengan pembahasan pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Bupati Kampar tahun anggaran 2024 dan penetapan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2026. Diskominfo Kampar, isen, siberiau.com